Hari ini kita kedatangan Toyota Avanza 2009. Avanza ini kendalanya pada saat perpindahan gigi dari gear 2 ke gear 3 itu terjadi seperti hentakan. Yang dimaksud overhaul dalam transmisi matic itu adalah mobil Avanza setelah di overhaul transmisi maticnya, kita perlu lakukan tes ini supaya kita tahu Ya, kembali lagi bersama saya Freddy dari Domo Transmisi. Hari ini kita kedatangan Toyota Avanza 2009. Avanza ini kendalanya pada saat perpindahan gigi dari gear 2 ke gear 3 itu terjadi seperti hentakan. Nah, jadi kita sarankan untuk overhaul. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk kita lihat videonya. Yang dimaksud overhaul dalam transmisi matic itu adalah komponen dalamnya itu diganti semua. Dari seal, semua seal yang ada di dalam, jadi namanya seal kit, ada repair kit, itu semua diganti. Clutch-nya juga semua clutch dari front, low, and reverse, and clutch itu semua diganti. Sama piston setnya itu semua diganti. Itu yang namanya overhaul. Jadi semua komponen dalamnya diganti, tapi tetap menggunakan transmisi yang lama gitu. Hanya dalamannya diganti semua, bukan ganti transmisi copotan atau apa. Itu namanya overhaul. Oke, ini setelah dibuka transmisi dari Avanza ini, bisa kita lihat di sini bentuk valve bodinya. Nah, ini seperti pembuluh darah di dalamnya, itu yang menyuplai ke masing-masing clutch. Di sini juga ada solenoid, dia mengatur olinya harus didorong ke kelas mana. Di sini ada filter oli matic. Ini filter oli matic. Jadi oli yang ada di dalam cutter oli matic itu lewatin filter oli dulu, baru diteruskan oleh solenoid ke dalam body valve. Nanti dari body valve baru masuk ke dalam clutch, dorong piston yang ada di dalam transmisi ini. Jadi pada saat overhaul di Dokter Mobil, Domo Transmisi itu tahapannya kita pembersihan body valve juga. Selain penggantian clutch, seal, packing seal, sama piston set, itu body valve kita bersihkan agar oli itu masuknya lancar. Setelah itu filter oli matic juga diganti, dan juga torque converter ini nanti clutch-nya di dalam itu diganti. Itu untuk overhaul. Jadi nanti oli masuknya dari sini diatur oleh solenoid, diteruskan ke body valve, baru masuk ke dalam nanti mendorong piston-piston yang ada di dalam transmisi ini. Ini filter oli matic, disarankan setiap penggantian oli matic itu filter oli maticnya ikut diganti juga setiap 20.000 km. Tujuannya supaya apa? Supaya oli kalau nggak sampai hitam, itu kalau oli yang hitam itu banyak gram-gram besinya, contohnya seperti ini. Nah, ini gram-gram besinya. Kalau ini lewatin filter ini masuk ke dalam body valve, itu efeknya nanti body valve ini akan tersumbat. Ini di dalam ini seperti pembuluh darah, fungsinya mendorong oli, mensuplai oli matic ke dalam transmisi, ke dalam clutch. Kalau tekanannya berkurang atau lemah, itu nanti mengakibatkan clutch-nya kekurangan oli, efeknya nanti slip, nggak ada tenaga. Jadi ini contoh clutch yang terbakar, warnanya udah hitam. Ciri-cirinya warnanya hitam. Kalau kita cium, dia ada semacam bau-bau gosong gitu ya. Kalau dia masih bagus, ini yang baru, warnanya coklat. Jadi di dalam transmisi ini ada juga clutch yang masih bagus nih. Nah, kalau kita lihat, tuh bedanya. Yang satu masih kecoklatan, yang satu udah hitam. Jadi pada saat overhaul, spare part yang diganti ini, contohnya ini piston kit, satu set piston kit. Nah, di sini ada filter oli matic, di sini ada seal kit, jadi ada seal, ada gasket satu set. Ini ada clutch forward clutch, reverse
clutch, rear, and clutch. Jadi satu set. Oke, hari ini kita pengetesan mobil Avanza setelah di overhaul transmisi matic-nya. Kita perlu lakukan tes ini supaya kita tahu gigi-gigi mana, gear-gear mana yang nanti masih ada selip. Jadi kita perlu sampai top gear-nya. Untuk mobil ini speednya 4, jadi nanti kita tes sampai masuk gear keempat. Oke, kita coba dulu. Pengetesan ini kita sekalian pasang scanner juga, nanti kita dibaca, lihat nanti data live streamnya ya. Yang dilihat itu nanti gear position, suhu oli matic, sama nanti kita lihat lock up-nya. Lock up itu harus on pada saat speed mencapai 80. Lock up-nya nyala nggak? On? On ya? Nah, oke. Jadi pada saat selesai overhaul, kita harus pengetesan sampai speed 80. Kita harus lihat nanti di scanner itu lock up-nya harus posisinya berubah dari off jadi on pada saat speed 80. Ini setelah kita tes, hasilnya sudah bagus, perpindahannya udah bagus. 1, 2, 3, 4-nya udah bagus semua. Oke, pada saat pengetesan kita juga cek di scanner nanti suhu oil AT-nya, oil AT temperature. Untuk mobil ini setelah kita bawa jalan kurang lebih 20 menitan, kita lihat suhunya di sini menunjukkan 102 derajat Celcius. Ini masih termasuk normal ya, karena suhu maksimum oli matic itu sampai 120. Kalau udah mencapai mendekati 120 itu sudah tidak bagus lagi, berarti ada olinya udah jelek, harus diganti. Oke, jadi pada saat kita selesai overhaul transmisi, pasang balik, kita tes jalan, kita jangan lupa pakai scanner. Yang kita periksa di sini switch status, shift switch status. Jadi posisi tuas sekarang ada di mana itu nanti ketahuan di sini. Ini posisi lagi ada di netral, netralnya on di sini. Selain itu kita juga coba rasain setiap perpindahan giginya, gear 1, 2, 3, 4. Untuk mobil ini 4 gear, itu semua perpindahan harus halus. Oke, itu aja. Domo Transmisi, running smooth.